Presiden Prabowo Subianto lebih memilih Saint Petersburg International Economic Forum 2025 di Rusia ketimbang menghadiri KTT G7 di Kanada. Presiden Prabowo juga memuji Rusia dan Tiongkok sebagai negara yang tidak menerapkan standar ganda. Apakah Indonesia kini lebih mendekat pada Rusia dan Tiongkok? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran dengan Pak Teguh Reza Shah. Pak Teguh, selamat petang. Selamat petang, salam dari Bandung. Baik, Pak Teguh, apakah kini bisa dilihat sikap politik Presiden Prabowo Subianto lebih condong ke Rusia dan Tiongkok? Secara filosofi, kebijakan luar negeri kita adalah bebas aktif ya. Jadi kita bebas berhubungan dengan siapapun sesuai dengan kepentingan nasional dan aktif dalam mengelola perdamaian dunia. Perihal kedekatan dengan Rusia, ini kan sebetulnya ada faktor waktu kan. Saya pikir undangan yang diberikan oleh pemerintah Rusia itu lebih awal daripada undangan yang diberikan oleh kelompok G7, dan pada saat itu Pak Prabowo konon langsung tertarik karena temanya sangat sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Jadi beliau datang ke sana, kemudian juga sebelum beliau datang sudah ada dua utusan khusus dari Rusia yang membawa surat dari Bapak Vladimir Putin. Ini menunjukkan betapa seriusnya Rusia sangat mengharapkan kehadiran Indonesia dalam forum ekonomi yang sangat bergengsi di Saint Petersburg tersebut. Dan di dalam hal ini saya pikir beliau bukanlah Superman ya yang bisa berada di dua tempat pada saat yang berdekatan. Di dalam hal ini adalah kita melihat sisi-sisi kemanusiaan dari seorang Presiden Prabowo Subianto yang tetap menjaga jarak, tapi secara khusus beliau barangkali sudah menduga bahwa KTT G7 ini tidak akan mulus. Karena kita perhatikan memang terbukti demikian. Pada saat Donald Trump turun dari pesawat wajahnya muram, kemudian pada saat Donald Trump mengikuti rapat beliau komplain karena banyak anggota-anggota G7 yang saling berbisik satu sama lain dan mereka tampaknya tidak menaruh respect seperti biasa kepada Donald Trump. Dan pada saat Donald Trump kembali pun ke Amerika, beliau melihat protokoler G7 tampaknya tidak optimal melayani dia. Jadi tampaknya ada blessing in disguise. Presiden Indonesia tidak datang ke G7. Oke, mungkin bisa dikatakan ini bisa saja masalah undangan siapa yang dikasih duluan ke presiden. Tetapi dalam forum di Rusia, Presiden Prabowo juga menyebut ada standar ganda yang tidak digunakan oleh Cina dan Rusia. Tapi kita akan tahan dulu, Pak Teguh. Ini adalah gambar terbaru, saudara, pesawat kepresidenan Republik Indonesia yang baru saja tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, yang membawa rombongan Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air. Untuk menarik untuk kemudian menunggu apa yang nanti akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, apa yang ia bawa ketika sudah terbang untuk menuju sejumlah negara terutama Rusia. Karena pada saat forum yang kemudian digelar di Rusia ada semacam harmonisasi atau mungkin hubungan yang cukup dekat antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Apakah ini kemudian menggambarkan sikap politik Presiden Prabowo Subianto di ranah global lebih condong ke Rusia? Tentu ini nanti akan kita gali lebih dalam dengan Pak Teguh, tapi kita masih melihat gambar terbaru dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Oke, kita kembali membahas soal apa yang kemudian nanti mungkin akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pak Teguh, tadi sudah kita bahas juga, apakah makna apresiasi yang kemudian diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Rusia dan Tiongkok dengan menyebut kedua negara tersebut tidak menggunakan standar ganda, ini memiliki makna khusus? Ya, sebenarnya ini sudah menjadi pengetahuan umum ya, bahwa Rusia dan China itu selalu konsisten mendukung upaya-upaya pembangunan, upaya-upaya penyelesaian konflik, upaya-upaya perdamaian di Dewan Keamanan PBB di mana mereka berada. Sebaliknya, sikap yang ambivalen ditujukan oleh Amerika Serikat, Rusia dan Inggris. Rusia, Perancis dan Inggris. Memang kita akui standar ganda itu memang sudah jadi pengetahuan umum, tapi menjadi informasi yang sangat penting karena disampaikan oleh Presiden Indonesia pada forum yang sangat prestisius dan ini langsung menjadi perhatian dunia. Dan untuk itu ya kita harus mengakui bahwa saat sekarang
Pax Americana sedang turun, dan yang sedang naik adalah Pax Sinica dan Pax Eurasia. Pax Americana itu Amerika Serikat beserta sekutu-sekutunya. Pax Sinica adalah Cina, Republik Rakyat Cina bersama yang memimpin negara-negara yang memiliki comprehensive strategic partnership, dan Pax Eurasia dipimpin oleh Rusia, negara yang pernah adik kuasa dan sekarang tampaknya akan berusaha bangkit kembali menjadi adik kuasa. Dan untuk itu saya pikir memang menjadi ide ini memang menjadi meledak di Indonesia, Ya, tapi ide ini tidak meledak di dunia, di bagian dunia yang lain. Misalnya kalau di Rusia, mereka mengatakan misalnya uh, di Rusia di Moscow Times tanggal 20 Juni itu mengatakan promoting a multipolar world at the Saint Petersburg International Economic Forum. oke. Ini berita ini hanya muncul di Indonesia. Kemudian juga Al Jazeera mengatakan Russia Indonesia deepened as Putin and Prabowo meet in Saint Petersburg. Jadi berita ini hanya muncul hanya mengagetkan di kalangan Indonesia Oke. karena Presiden Indonesia tidak pernah menyatakan hal ini sebelumnya. Oke, berulang kali Presiden Prabowo juga mengatakan bahwa sikap Indonesia adalah non-blok. Apakah sikap ini masih relevan untuk kemudian diambil untuk saat ini, Pak Teguh? Ataukah justru Indonesia lebih baik memilih supaya kemudian memiliki kekuatan lebih besar? Ini adalah tradisi Indonesia ya, bersikap Oke, non-blok, dan ini sudah diterima oleh oleh Iran, di mana pemimpin Iran justru meminta jasa baik dari Indonesia untuk memberikan untuk menyampaikan kepada dunia pesan-pesan oke. damai dari Rusia, dan juga Kami harapannya untuk menyelesaikan baik. konflik ini. Kami kita akan lihat dulu Pak Teguh bahwa nampaknya sebentar lagi Presiden Prabowo Subianto juga akan segera turun dari pesawat kepresidenan Republik Indonesia yang baru saja tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Tentu sekali lagi ini menjadi momentum yang menarik karena apakah dari kunjungan kenegaraan yang dilakukan oleh Presiden ini akan juga membawakan sebuah sikap baru terkait dengan politik global yang akan diusung oleh Indonesia, khususnya setelah Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Rusia. Kita masih akan tunggu, saudara. Nampaknya Presiden juga masih bersiap-siap. Kita saksikan juga ada pasukan pengamanan Presiden yang tengah berkoordinasi tentunya untuk memastikan keamanan dan kenyamanan dari Presiden Prabowo Subianto. Pak Teguh, apakah kemudian sikap yang kemudian dinilai cukup dekat antara Presiden Prabowo dengan Vladimir Putin ini akan mempengaruhi hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Amerika Serikat, Pak Teguh? Memang yang dikhawatirkan oleh Amerika Serikat adalah kedekatan kita ke dalam BRICS, sehingga Indonesia menjadi bagian untuk upaya-upaya seperti dedolarisasi. Kemudian Oke. juga menjadi penantang langsung dari G7. Jadi tantangan terbesar Indonesia adalah meyakinkan dunia bahwa kita masuk ke dalam BRICS karena kepentingan nasional kita sendiri, dan juga karena banyak kesesuaian ide Indonesia dengan tujuan dari BRICS itu sendiri. Dan memang untuk itu ini adalah risiko sementara yang kita terima, antara lain kita sudah mendapatkan tarif yang sangat tinggi dari Amerika Serikat. Yang kita perlu lakukan adalah diplomasi publik kepada seluruh dunia bahwa masuknya kita ke dalam BRICS adalah sesuai kepentingan nasional, dan Indonesia tidak akan pernah menjadi ekor dari negara manapun. Oke, Indonesia tidak akan pernah menjadi ekor dari negara manapun. Tadi Anda sempat menyebutkan resiko ketika sikap Indonesia yang kemudian condong lebih dekat ke Rusia. Apa saja selain pengenaan tarif Amerika Serikat yang mungkin saja berpotensi diberikan Amerika kepada Indonesia? Yang mungkin dilakukan adalah kita dengan Amerika Serikat memiliki comprehensive strategic partnership ya. Selama ini penilaian Amerika adalah Indonesia agar berkembang secara pelan-pelan, secara alamiah, Ya. tapi sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan good corporate governance. Tekanan dari Amerika Serikat bisa saja dilakukan, misalnya Donald Trump akan sering-sering menelepon Presiden Prabowo Oke. untuk mengecek aspek-aspek tertentu yang belum tuntas dalam pandangan Amerika Serikat sendiri. Mungkin Amerika Serikat akan bertanya tentang hal-hal yang sebenarnya merupakan urusan domestik Indonesia, tapi beliau ingin mengetahuinya secara lebih mendalam. Ini adalah contoh-contoh tekanan dari Amerika Serikat di masa depan. Artinya sikap politik yang kemudian diambil Indonesia dalam ranah global ini juga cukup penting untuk kemudian diperhatikan oleh Amerika Serikat.
Tepat sekali, karena Presiden Prabowo datang ke sana dalam kapasitasnya sebagai presiden dari suatu negara yang penduduknya hampir sama dengan Amerika Serikat, dan kemudian kita memiliki reputasi sangat baik di gerakan non-blok, di organisasi konferensi Islam, dan juga di Majelis Umum PBB. Dan ini yang sangat dikhawatirkan dari Amerika Serikat kalau keputusan Indonesia itu terkesan dekat dengan Rusia. Tapi bagaimanapun juga kita harus selalu konsisten, karena Bung Karno pernah mengatakan dunia ini memang aman-aman saja, tapi krisis dapat terjadi setiap saat. Beliau menyebut kata kunci vivere vere colossus amante, dan untuk itu hendaknya Presiden Prabowo mampu bersikap persis seperti advis Bung Hatta, yakni mendayung di antara dua karang. Oke, ketidakhadiran Presiden Prabowo Subianto di G7 ini seberapa besar dampaknya Pak Teguh? Kalau tadi kita sudah membahas dampak antara kedekatan mungkin saja Indonesia dengan Rusia terhadap Amerika Serikat, kalau ketidakhadiran Presiden Prabowo ke G7, dampaknya seperti apa ke depan? Saya pikir tidak berdampak besar, malah Oke. malah malah untung beliau tidak hadir, karena beliau akan menjadi fokus pertanyaan mengenai perang Iran dan Israel ini, dan juga bagaimana rencana penyelesaian konflik ini di masa depan versi Indonesia. Dan juga suasana di G7 tersebut adalah suasana tidak bersahabat, dan untung beliau tidak hadir di situ. Dan bagaimanapun juga kunjungan ini kita memiliki hubungan yang sangat baik dan seluruh anggota di G7 tersebut. Kunjungan bolak-balik antara kepala negara dan kepala pemerintahan sangat sering terjadi di antara kita dengan masing-masing mereka. Oke, kita kembali lagi ke Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Saudara, kita bisa menyaksikan bahwa ada Sekretaris Kabinet Teddy Indrawidaya yang kemudian nampaknya sudah keluar untuk memastikan proses kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto di Indonesia berjalan dengan aman. Tadi bisa Anda lihat juga berkoordinasi dengan pasukan pengamanan Presiden. Antuku sembari menunggu Pak Presiden Prabowo turun dari pesawat, apakah kemudian perang yang kemudian terjadi di Iran dan juga Israel ini akan semakin memperlihatkan posisi politik Indonesia di ranah global? Karena kita tahu Amerika Serikat juga nampaknya cukup agresif untuk kemudian meletakkan armadanya mendekati Iran. Betul, sekarang suasana sedang cair karena ternyata roket Iran itu Baik, sangat dahsyat dan sangat mohon maaf Pak dikhawatirkan. Teguh. Siap. Kita saksikan terlebih dahulu Presiden Prabowo Subianto ini sudah keluar, Pak Teguh dan juga saudara, dari pesawat Kepresidenan Republik Indonesia. Kita masih akan menunggu apakah Presiden Prabowo Subianto akan memberikan pernyataan resmi usai lawatannya ke sejumlah negara, khususnya ke negara Rusia. Ada Sufmi Dasko Ahmad, kemudian juga ada Syafri Samsudin, ada juga Menteri Sekretaris Negara, Panglima TNI, dan juga sejumlah pihak dari Kabinet Merah Putih. Ada lambaian tangan dari Presiden Prabowo Subianto dan wartawan juga nampaknya mencoba untuk memanggil agar Presiden ini memberikan statement resminya. Tapi nampaknya sedikit berbelok, tidak langsung menuju ke awak media. Apakah ini artinya tidak akan ada konferensi pers? Masih kita nantikan, saudara. Tapi tentu pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto ini sangat menarik untuk ditunggu. Apalagi kita tahu pada saat lawatan ke Rusia, Presiden Prabowo bahkan sempat bertukar cindera mata dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Kita saksikan, saudara, nampaknya sudah kemungkinan besar ya, Presiden Prabowo Subianto ini tidak akan memberikan keterangan resmi, tetapi tentu kita masih harus tunggu. Oke. Ya. Masih berjalan menuju area dalam dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Kalau bisa dilihat dari kamera memang posisinya cukup jauh dengan wartawan. Baik, kita akan kembali ke dialog dengan Pak Teguh Reza Shah. Pak Teguh, bisa dilanjutkan kembali Pak tadi pernyataan yang Bapak berikan? Ya. Sekarang suasana sedang cair, dunia tidak tahu harus berbuat apa. Kalau secara diplomasi, harapan dunia sekarang adalah terlahirnya sebuah resolusi yang baik, yang tegas, tapi juga
mengupayakan selesainya pertikaian antara Iran dan Israel, dan pada saat yang sama memungkinkan jadinya sebuah negara Palestina. Dan untuk itu dunia masih menunggu bagaimana KTT luar biasa dari OKI yang akan diselenggarakan di Turki beberapa hari ke depan. Namun keuntungan Indonesia adalah terbukanya peluang Indonesia berkoalisi dengan Turki. Karena dalam situasi sekarang, Iran sangat mempercayai Indonesia. Karena dia percaya bahwa Indonesia ini negara yang benar-benar tulus dalam mengupayakan perdamaian dunia, dan perdamaian dunia itu sudah tertulis jelas-jelas dalam konstitusi Indonesia. Jadi Baik. untuk itu saya sangat berharap kita berhasil di KTT nanti. Baik, kita akan tunggu bagaimana kemudian nanti sikap politik Indonesia khususnya dalam ranah global. Terima kasih pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran Pak Teguh Reza Syah atas waktu dan jawabannya. Terima kasih.